Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya di podcast pagi titik Bali Perubahan. Pagi ini kita masih akan bersama Mbak Siti. Mbak Siti, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya, supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berdoa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih. Bang Aswar, monitor. Halo. Oke. Sehat? Halo. Oke. Sehat, Kang? Putus-putus ya. Wah, sampean berarti. Apa? Sinyal sampean berarti. Oh, ini udah nih. Oke. Mbak Siti? Ya, halo. Ya. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Oke, ini apa kabar nih teman-teman? Lama ya? Enggak lama. Ya, 2 mingguan lebih. 2 minggu, iya. Ya. Oke lah, kita lanjutin lagi ya sama Mbak Siti. Ini masih di Nganjuk? Iya, Bang, masih. Tapi kok nggak bisa ambil keputusan. Nggak bisa ngambil keputusan? Wah, itu. Nggak bisa ambil keputusan, oke. Keputusan apa? Ya enggak, iya itu juga masih tak tanyakan ke diriku sih. Aku sebenarnya nunggu apa gitu, kayak gitu loh. Jangan sebenarnya kamu apa ya? Bukan mengambil keputusan, jangan tuh berharap. Ya, kan? Jadi kalau orang berharap tuh kan nggak bisa mutusin. Dia, ya kan namanya orang berharap tuh berarti apa ya? Dia emang nggak mampu gitu kan? Kalau mampu kan nggak mungkin berharap. Iya, iya itu Bang. Jadi ini apa namanya? Kita ambil ya soal berharap. Dan ada lagu-lagunya itu, ya, ada lagu-lagunya berhenti berharap gitu ya. Aku berhenti berharap. Nah, itu dia. Menunggu datang gelap. Ya itu. Jadi berharap itu apa? Kapan sih kan kita harus tahu tuh. Konteks berharap itu kapan tuh? Konteks berharap itu kan ketika kita tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu kan. Ya kan, tidak punya kemampuan gitu. Maka dalam keadaan tidak mampu itu satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berharap gitu ya. Jadi berharap itu identik dengan ketidakberdayaan gitu ya. Jadi dalam ketidakberdayaan satu-satunya energi yang bisa kita nyalakan ya biar tidak hancur ya terus saja berharap. Makanya itu kalau kita lihat di fenomena-fenomena masyarakat miskin, masyarakat yang terus berharap gitu ya, itu mudah diakali gitu kan. Mudah diakali, dikasih harapan. Jadi itu terlihat dalam dalam event-event politik gitu. Jadi seolah-olah para politisi itu seenaknya gitu loh memberi harapan ke masyarakat begitu. Ya karena memang masyarakat nggak mampu. Ya kan? Dikasih aja, dijawab aja harapan, nanti saya akan begini. Langsung teriak semua.
hidup gitu kan. Tapi itu lagi-lagi hanya harapan. Juga kita lihat di dalam praktek perdukunan gitu ya. Perdukunan itu kan tidak ada harapan yang nggak bisa diberikan gitu ya. Jadi salah satu-satunya tempat atau profesi yang bisa memberikan apa saja itu perdukunan itu. Selalu bisa, dan syaratnya begini ya. Dan akhirnya kan kita selalu diperdaya gitu ya. Selalu diperdaya. Jadi hati-hati kalau sudah berharap begini, itu dilihat tukang ramal, saya perdaya aja ini. Ya kan? Ya karena posisinya orang yang berharap itu enggak tahu sama sekali harus mau kemana, ya kan? Enggak tahu sama sekali dia harus mau kemana, ngelakuin apa, itu udah semuanya mentok gitu ya. Semuanya mentok. Dalam kondisi semacam itu, agama menganjurkan tuh jangan berharap gitu kan. Quran tuh mendorong kita jangan berharap, tapi kembalilah, ya kan? Kembali kepada keilahian gitu. Ngapa berharap? Itu kan musibah namanya kan. Orang kalau ditimpa musibah disuruh ucapkan semua dari Tuhan dan aku kembali ke Tuhan juga gitu kan. Jangan berharap. Jangan berharap gitu. Nah itu mungkin yang keliru ya. Yang keliru dipahami. Ego terus berharap gitu kan. Padahal enggak usah, kembali saja. Apa sulitnya? Kembali pada keilahian gitu. Toh tetap diterima gitu. Tetap diterima. Seberapapun kesalahannya tetap aja diterima kan. Suruh begitu Tuhan. Pokoknya kalau kamu ketimpa musibah, kembali ke aku udah. Kamu kembalinya ke saya. Jangan berharap gitu ya. Nah, di situ kadang-kadang itu untuk kita melihat ya. Untuk kita melihat bagaimana dinamika psikologi orang yang berharap itu. Nah, itu mungkin kita bisa lihat, coba di ini ya, kita bahas lirik lagunya Berhenti Berharap. Berhenti berharap. Berhenti berharap. Nah, selang 7. Oke, coba Jen cariin liriknya baru kirim ke ini saya, ntar ya. Jadi kita lihat gitu ya, bagaimana dinamika kejiwaan pada orang yang berharap lalu berhenti berharap. Dan itu memang dua-duanya salah gitu. Nggak usah berharap, nggak usah berhenti berharap, kembali saja gitu kan. Kembali saja. Itu aku nggak bisa nahan nangis bang. Ini ya, kamu kelamaan berharap, ngopo harap, kembali loh. ini kayak tadi kan juga nggak sengaja ya mau bahas ini, dan itu kemarin itu aku habis kontemplasi itu nanya gini, itu kan kita itu dimana ditempatkan itu kan pasti ada pesan ya yang disampaikan Tuhan. Itu aku lihat fenomena kayak di sekitar masyarakat sini itu kan hampir rata-rata kayak ekonominya buat makan aja susah, sampai kadang sering nggak punya beras kayak gitu loh. Terus aku tuh nanya kenapa aku kok di sini. Itu lihat kayak keadaanku ini tadi nggak sengaja. Terus tentang berharap ini kayak, aduh aku tuh ngerasain semua kayak orang-orang itu, ya itu aku ini gitu loh. Aduh, nggak ngerasa terjawab gitu loh bang. Kayak, oh iya. Oke ya. Oke, jadi ya itu apa ya? Ya dalam keadaan dalam keadaan serba kekurangan, katakanlah begitu ya. Ya kita diajarkan terus berharap gitu. Berharap masuk surga. Lu nggak usah berharap, kembali, wong udah ada jalannya kok.
sudah ada utusan, kecuali belum ada utusan yang hadir. Loh, ini ada utusan. Ya, balik aja. Ya, kan? Jadi ini kita coba simak ya. Ini saya coba jelaskan gitu. Kenapa orang sampai bilang berhenti berharap gitu kan? Kenapa orang tiba pada akhirnya sudahlah berhenti saja berharap? Itu karena awalnya ini kan yang berharap ini pasti orang susah. Pasti orang susah. Atau pasti yang sedang lagi susah. Pasti berharap itu. Tahu aku ngalami gitu ya. Jadi ketika aku beberapa bulan tinggal di jalan itu, ya berharap. Malah halusinasinya itu macam-macam, berharap nanti ada cewek kaya jatuh cinta terus. Wah, konten TV ya. Iya, aneh-aneh itu. Pokoknya jalan sepanjangnya berharap ketemu mutiara yang bisa laku miliaran gitu. Gitu toh, itu orang susah itu gitu. Ini saya membahas Aswar yang dulu ya. Berbulan-bulan tuh saya berharapnya begitu. Aneh, ada orang kaya yang nggak punya anak, terus ngangkat saya jadi anak, terus dapat warisan gitu. Ya Allah, itu saya catat itu. Sampai kemudian udah 3 bulan kali ya, saya mimpi guru saya gitu. Lu ngapain berharap gitu? Kamu zikir lagi aja, kembali. Sejak saat itu, disuruh kembali tuh. Malah kebanyakan ikut motivasi, aku disuruh berharap. Kebanyakan dengar motivasi, ceramah, disuruh berharap gitu ya. Ternyata itu salah dalam konteks waktu itu ya, seperti tidak benar itu. Kembali. Akhirnya kan saya mimpi Mbak Marzuki itu kembali aja. Kan sudah ada tahu jalannya ya. Akhirnya wirid kan untuk kembali. Setelah wirid itu 3 hari datang teman saya jemput ngasih uang 13 juta, nggak usah berharap gitu, kembali terus ini. Makanya aku sekarang nggak pernah lagi berharap. Itu bukan cara yang kuat gitu ya. Kecuali memang kita nggak ada pengetahuan sama sekali. Tapi kembali saja dulu gitu ya. Kembali saja dulu. Jadi orang yang berhenti berharap itu kondisi awalnya itu orang yang sudah susah. Orang yang sudah susah. Lalu kenapa sampai tiba pada orang susah ini berhenti berharap? Karena setiap kali berharap justru terluka gitu ya. Makanya kan setiap kali berharap terluka, ya mendingan gak usah berharap gitu ya. Nah, orang susah ditambah plus terluka gitu. Saya ngalamin itu. Saya ngalamin terus dalam keadaan putus asa begitu, mimpi datangi guru saya. Oh, ngapain kamu kayak gitu, kayak orang nggak tahu jalan. Oh iya siap. Ini hanya magang kok. Jadi orang susah berharap terluka. Ya, akhirnya ya wes berhenti berharap gitu. Karena harapan itu selalu memberikan gitu kan. Moga-moga lupa itu hidupnya tetap. Moga-moga besok aku pertama reject akhirnya terus nih aku tak percaya lagi gitu. Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri lah ya. Oh ini lakoni datang. Si. Salam. Assalamualaikum. Kang? Ya ini kayaknya sinyal saya diputus sama NATO gara-gara aku dukung Rusia. Sudah lucu ya. Ura. Kayak gara-gara aku suka nulis ura gitu ya. Diputus sama NATO. Ya soalnya kemarin itu ini loh, saya kan ngambil itu ya kursus filsafat itu. Yang itu loh Mas Jamim, yang kemarin itu. Iya. Itu kan kampusnya di Rusia itu. Ah.
pas saya akses Indonesia nggak bisa diakses lewat servernya Indonesia gitu. Oh, kudu kayak Akhirnya VPN berarti. pakai VPN. Wah, ini terus sekarang sinyalku diputus nih gara-gara belajar sama Rusia. Wah, kok malah saya menjadi korban lagi. Iya, wah, ini baru saya daftar di kampus Rusia kok malah diblokir ini udah. Oke lah ya, kita lanjutkan yang tadi. Jadi Berharap. ya, orang susah berharap terluka, tapi ini serba salah ini. Kalau Anda berharap, dia putus asa gitu kan. Tapi kalau berharap terluka, waduh, maju kena mundur kena ini. Makanya memang berharap itu bukan solusi gitu. Harus kembali ya. Nggak berharap putus asa, berharap terluka. Nah, lalu kemudian dalam keadaan terluka itu menyanyi dia ini ya. Aku tak percaya lagi, aku terdampar di sini menunggu mati. Ini kan meminta belas kasihan ini. Aku tak percaya lagi akan guna matahari ya kan? Yang dulu mampu terangi sudut gelap hati ini, tapi sekarang enggak lagi gitu ya. Ini dia mengalami regresi ini ya, mulai regresi. Dan biasanya orang-orang yang berharap ini, yang terjebak di keadaan susah dan sering terluka, itu dalam pengalaman saya waktu itu ya, aneh-aneh pokoknya. Imajinasinya itu selalu liar dan manis. Dan manis. Bayangin saya sampai punya imajinasi nanti saya akan jalan 5 kilo, jalan kaki, di tengah jalan nanti ketemu emas, ketemu berlian, ya tuh. Nanti saya kayak raya gitu. Manis sekali, tiap hari itu begitu. Belakangan saya sadari itulah cara ego menghalangi kita untuk kembali dengan menyajikan imajinasi yang manis, bahkan tidak masuk akal sekalipun. Ya, itulah kemudian saya sempat ke dukun waktu itu. Iya, sempat ke dukun dalam keadaan seperti itu kan. Mbak, saya minta tolong. Saya minta tolong ke ujung gunung, saya jalan kaki. Mbak, gimana nasib saya ini? Oh, gini Le, gitu ya. Kamu gini. Kamu besok datang gitu ya. Kamu besok datang bawa uang koin. Nanti tak tirakati, tak doain. Malamnya itu mimpi dilarang gitu. Malamnya itu mimpi guru saya enggak usah ke sana gitu. Ya, orang lagi berhalusinasi, ada dikasih jawaban dengan yang semakin semakin ya, halu. Ya, itu kan perdukunan tuh begitu. Aku ya pernah mendatangi dukun itu. Saking susahnya dan banyak luka gitu kan. Tapi ya itulah perjuangan untuk biar aku hidup gitu kan. Jadi susah, terluka itu jangan sampai jatuh ke putus asa bahwa aku nggak bisa hidup lagi. Gitu. Susah, terluka, tapi tetap ada rasa, aku masih mau hidup gitu. Aku masih mau hidup. Jadi ini lagi ya, kita lihat. Aku berhenti berharap dan menunggu datangnya gelap. Sampai suatu saat tak ada cintaku dapat. Jadi ini kan aneh ya. Aneh. Jadi betul-betul ibaratnya itu, tahulah psikologi kayak gini saya. Sering soalnya. Kalau lagi sakit hati sama ibu, ya udah saya mati aja. Ambil pisau pura-pura terus ditangkap pisaunya. Jangan. Ya kayak gini nih gitu. Biar cinta. Akhirnya mendapat perhatian gitu. Mana berinya? Kemudian kan dia mulai nyindir Tuhan ini. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Mulai nyindir Tuhan. Mulai nyindir halus. Tapi sindirannya dalam bentuk pertanyaan gitu ya.
Kenapa ada derita bila bahagia tercipta gitu. Maksudnya itu sindiran ini ya aku dibawa ke sana lah kan gitu ya. Tapi diucapkan biar tidak menjadi harapan lagi gitu loh. Jangan sampai saya berharap lagi. Akhirnya kan gaya bahasanya ya begini ini. Mahir banget aku ini kayak gini nih. Kenapa ada sang hitam bila putih menyenangkan? Ini kan dan nyindir terus nih. Nyindir karena ya kayak orang yang kecewa sama Pak Jokowi lah. Awalnya akan berharap Pak Jokowi itu adalah sebagai Satria Piningit. Satria Piningit, tahu-tahu salah ini kok BPJS diwajibkan, ya, listrik naik, semuanya naik. Udah malu akhirnya, mau berharap itu malu gitu ya. Akhirnya jadi ya udah gitu aja lah, sarkas gitu ke Pak Jokowi. Jadi kenapa ada sang hitam bila putih menyenangkan gitu ya. Itu bertanya, tapi pertanyaannya itu sebenarnya untuk menyindir. Tidak berani lagi berharap. Jadi kalau sudah orang itu sudah menyindir, itu berarti tidak berani lagi berharap gitu. Itu pasti lagi susah, pasti lagi terluka. Jadi ya udah biarin aja. Jadi kalau ada orang yang menyindir kita, ada yang menyindir, itu lagi susah dan lagi terluka gitu ya. Hanya bisanya nyinyir. Hanya bisanya nyinyir. Dan itu makin banyak itu di Indonesia yang tukang nyinyir. Ya karena memang susah dan terluka. Ya hanya itu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau ngapain kamu nyinyir ke aku? Enggak, aku nggak berharap apa-apa kok sama kamu. Gitu kan. Karena kalau berharap pasti aku dipermainkan lagi. Terluka lagi ya. Jadi terlukanya ini nih karena merasa dipermainkan gitu. Sudah baca Allahumma gitu ya, tapi enggak. Ini doa saya kok kayaknya enggak sampai. Seperti itu. Kemudian aku pulang tanpa dendam. Ku terima kekalahanku gitu ya. Ya sudah gitu. Jadi aku juga enggak dendam ke Tuhan, karena kalau dendam itu masih berharap berarti. Jadi ya dalam keadaan semacam itu ya sudah. Ya nasib orang kalah ya begini ini gitu udah. Nasib orang kalah begini ini. Aku pulang tanpa dendam, ya sudahlah. Ya kamu menang, udah. Kamu yang menang, aku yang kalah udah. Tapi dalam hati itu bilang puas kamu. Dalam hatinya ini kan, ya aku kalah, kamu yang menang, terus puas kamu ya. Bisa ngalahin orang lemah gitu ya. Puas kamu. Itu diomongkan ke Tuhan, puas kamu nyiksa aku. Tapi aku nggak dendam kok, artinya aku lebih mulia dari kamu. Aku pulang tanpa dendam, ya. Kamu yang dendam sama aku, puas kamu. Aduh. Jadi kau ajarkan aku bahagia, kau ajarkan aku derita, kau tunjukkan aku bahagia. Ini artinya itu kamu udah puas mempermainkan saya gitu. Ya, kan ini artinya ini kamu udah puas kan mempermainkan saya, dan aku kalah, kamu menang. Ya udah, ambil semua pialanya gitu ya. Aduh, ini kan. Kau ajarkan aku bahagia, kau ajarkan aku derita, kau tunjukkan aku bahagia. Kau tunjukkan derita, kau berikan bahagia, kau berikan derita. Ya udah, permainkan terus. Terus kamu permainkan saya gitu ya. Itu psikologinya orang yang susah dan terluka itu begitu. Nih, bunuh sekalian kalau perlu. Aku nggak dendam kok. Aku nggak akan nuntut kalau kamu bunuh aku. Terus aku pulang gitu tanpa dendam. Aku terima pokoknya. Suka-sukamu lah. Ya. Tapi dalam batinnya jancok. Bener itu. Kalau aku tahu psikologi dalam batin itu jancok.
Nah iya, ini kan sindiran ya. Aku tahu ngalami psikologi kayak gini, tahu. Janco, janco. Ini kan maksudnya begitu ya. Ya tahu aku dulu itu. Untung dulu aku dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan kayak begitu aku udah nggak mau sholat, guys. Janco, janco, guys. Ngajarkan berdoa, ngajarkan bangun malam, nggak dijawab-jawab. Janco, pokoknya. Sampai itu mimpi aku, sampai kesel sama Tuhan tuh mimpi gue. Nah kamu kembali aja, diterima kok, walaupun kemarin udah janco. Walaupun udah janco itu kembali aja. Oh iya tuh, waduh, tapi pikir aku, walah. Ya, aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap sampai suatu saat ada cintaku dapat. Ini janco kan ini. Sudah, jadi ini lagunya itu keren sekali gitu ya. Ini menggambarkan, ya saya kira keadaan masyarakat kita hari ini ya, susah dan terluka. Ya, ada. Oh. Jadi susah dan terluka. Akhirnya kan sekarang, ya wes lah, presidennya Pak Jokowi mau 2 periode, 10 periode, los. Tapi sambil janco. Akhirnya hanya bisa memaki dalam hati. Gitu. Karena nggak bisa lagi berharap juga terluka. Keadaan susah kayak begini, gitu ya. Keadaan susah seperti ini. Lalu ini kan pandangan kayak begini kan sikap dualitas sebenarnya, ya toh? Ini kan lagu-lagu, tetapi keadaan itu disikapi dengan pandangan dualitas yang pesimis sekali, ya toh? Sudah dualitas, pesimis lagi. Akhirnya itu tadi itu memaki di dalam hati ya, dengan Tuhan dijanco-jancoi. Ya pesimis, dualitas ditambah dengan pesimis. Dalam keadaan susah, dalam keadaan terluka, itu harus diakui yang pertama kan, itu harus diakui. Yang kedua itu harus diterima, tapi diterima dengan asas non dual gitu, jangan asas dualitas. Nanti lagunya kayak begini, terakhirnya janco, diterima dengan asas non dual. Ketika diterima dengan asas non dual, tidak ada berharap di situ, ya toh? Tidak ada berharap. Justru nanti itu kita akan bisa mengungkap gitu ya, bisa mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita lama menjadi orang susah dan semakin hari semakin terluka. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi satu, itu bentuk kegigihan ego untuk mempertahankan ya kesalahan itu. Itu bentuk kegigihan ego. Mempertahankan kesalahan. Apa kesalahan terbesar ego? Kesalahan terbesar ego, dia merampas akunya Tuhan, ya kan? Ego itu kan merampas akunya Tuhan itu. Lalu aku tadi ditempelkan pada dirinya, ya kan? Jadi kesalahan itu, ego itu merampas akunya Tuhan, lalu ditempelkan pada dirinya, menjadi akuku gitu ya. Harusnya kan akunya, yang akuku ini S kecil, yang akunya itu S besar. Ego itu merampas itu, gitu. Sesuatu yang tidak boleh dia pakai, malah dia pakai. Ya. Dia jadikan akunya Tuhan itu sebagai akuku. Itu kesalahan pertama.
Kesalahan pertama ini nanti melahirkan kesalahan kedua. Ketika aku itu menjadi akuku, ketika akunya Tuhan itu menjadi akuku, maka kemudian akuku inilah yang akuku inilah yang mengaktifasi medan penarik lemah, ya kan? Sehingga kemudian medan penarik lemah inilah yang masuk yang potensi medan penarik lemah inilah yang masuk dalam pengalaman kita. Ya, itu masuk dalam pengalaman hidup alias perasaan. Lalu ketika potensi energi lemah itu masuk dalam kehidupan sebagai perasaan, lalu perasaan tadi itu urutannya panjang. Perasaan tadi menciptakan pemikiran-pemikiran yang lemah. Ya, jadi perasaan ini itu tercermin sebagai pemikiran yang destruktif. Seperti lagu-lagu itu kan pemikiran destruktif. Tapi karya lagunya ini bagus, menampilkan apa yang tersembunyi dalam hati orang susah yang terluka. Ya, kalau pemikirannya sudah destruktif, badannya makin hari makin kurus, ya, saldo makin tidak ada. Itulah yang terjadi, yang dilihat oleh orang, gitu ya. Jadi awalnya itu, maka kemudian penderitaan luka, yaitu harus dipahami secara non-dual. Oh, ada kesalahan di sini. Aku telah menggunakan akunya sebagai akuku, gitu. Itu kesalahan terbesar. Tuh. Yang itulah yang melahirkan penderitaan, yang itulah yang melahirkan kerusakan, yang itulah yang melahirkan kehancuran, gitu. Makanya kemudian solusinya itu kembali, gitu. Kembali ke akunya, gitu. Jadi Aswar enggak punya aku lagi, gitu. Tapi ego enggak, enak punya aku ini ya. Enak punya aku. Enak banget ini ya. Kipas-kipas kita. Setidaknya hal yang paling mulia yang pernah saya curi dari Tuhan adalah akunya Tuhan aku curi. Akunya Tuhan, iblis saya enggak berani loh. Kita udah berani udah pakai mahkota akunya Tuhan itu. Disuruh kembali itu udah kembali gitu. Maksudnya kembali ke akunya gitu loh. Aswar itu enggak usah punya aku. Jadi situ kemudian ada dua, ada akunya, ada Aswar. Aswar itu akan dicahayai oleh akunya gitu. Nah, si Aswar nggak mau. Wah, enak punya aku. Nggak mau aku. Menderita nggak apa-apa. Yang penting aku sudah mendapatkan hal yang paling besar di alam semesta ini apa? Memakai akunya. Perasaan mau menderita, wes. Berharap disakiti, biar mengembaliin kesalahan terbesar itu. Dan di alam semesta ini tidak ada yang bisa melakukan kesalahan seberat itu kecuali manusia punya aku gitu. Makanya ketika iblis dituntut, gara-gara iblis nih aku melakukan kesalahan ini. Gara-gara apa? Aku kan cuma ngompori doang. Lanjutkan. Aku kan cuma bilang lanjutkan. Aku aja merinding aslinya lihat kesalahanmu itu kan. Kesalahanmu itu enggak pernah aku lakukan gitu. Tapi kamu lakukan, ya udah lanjutkan, tak kompori sisan. Kamu jagoan, urah gitu ya. Sambil diteriakin, urah gitu ya. Nanti diblokir lagi nggak sinyalnya ini. Sambil diteriakin juga ya.
Jadi itu ya ini ya dinamikanya. Jadi kembalikan dulu aku itu. Lepaskan aku itu ke akunya. Udah, nggak usah punya aku. Kata, itu ego akan berjuang mati-matian. Enggak, ini prestasi terbesarku ini di alam semesta. Bisa memakai akunya. Lumayan tuh. Akunya menjadi akuku, lumayan. Seluruh makhluk lain tidak ada yang berani melakukan kesalahan terbesar ini. Aku bisa kok. Ngapa yo? Itu ego tuh kan begitu. Ya, begitu. Jadi ya perenungannya seperti inilah. Jadi dualitas yang tambah dengan pesimis itu bentuk kegigihan ego mempertahankan kesalahan terbesarnya apa? Mengambil akunya menjadi akuku. Mengakui akunya menjadi akuku. Gitu. Itu udah. Dari situ kemudian akuku itulah yang mengaktifasi medan penarik lemah yang masuk dalam kehidupan, yang kemudian itu menentukan menjadi pemikiran dan menjadi nasib kita. Gitu ya Mbak Siti ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Jadi ketika misalnya melihat kampungmu isinya orang-orang gagal, kamu salah. Di kampungmu berarti itu orang sukses. Kesuksesan yang tidak bisa dicapai oleh makhluk lain di semesta. Mengambil akunya menjadi aku, itu orang sukses semua. Itu orang sukses semua itu. Kesuksesan yang paling tinggi itu. Kesuksesan yang paling tinggi adalah mampu mengakui akunya menjadi aku. Udah nggak ada lagi kesuksesan yang lebih ultimate dari itu. Jadi kamu jangan sampai merasa kampungku ke orang susah semua, nggak ada prestasinya. Oh, kamu salah total. Justru prestasinya itu adalah prestasi tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, yaitu mengakui akunya menjadi akuku. Kompak nih. Hah? Kompak Ya, banget. jadi jangan kamu menganggap mereka tidak berprestasi. Salah besar kamu. Salah besar kamu yang kurang berprestasi. masih kurang istiqomah mempertahankan prestasi mengaku. Nah, itu poinnya ya. Jadi sebenarnya ketika dia mengambil akunya menjadi akuku, maka fasilitas medan penarik kuat itu terkunci dengan sendirinya gitu. Ya udah, kamu bikin kehidupanmu sendiri nih gitu. Coba aku lihat kata Tuhan tidak marah. Kalau jadi saya kan tak sampar geledek aja itu biar selesai. Tapi Tuhan tuh tidak marah. Dia tungguin. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya apa yang terjadi pada hidupmu. Kok semesta semakin berkurang kenikmatan yang bisa kita akses kan? Semakin berkurang. Penderitaan terus-menerus. Kok lalu bertanya kan, kok setelah aku punya aku, kok yang saya dapat malah kesengsaraan? Ya kan? Harusnya kan setelah saya punya aku, kebahagiaan kan? Sengsaraan yang dia dapat. Apa salahku ya Allah? Masih nanya apa salahku? Masih nanya apa salah dan dosaku. Kata Tuhan benar-benar tak sabar Tuhan untuk mendengar ratapan apa salahku, apa dosaku. Betul-betul nih ya, pelupa. Betul-betul pelupa. Ini harus minum ginkgo biloba ini. Ingat-ingat, apa salahku? Saya nggak mencuri, saya nggak nyolong. Iya, tahu. Tapi yang terbesar itu ketika memakai akunya menjadi akuku itu kecil langsung. Seketika itu kita ya mengalami neraka itu sendiri. Ya, berharap dan menjadi terluka
ya toh, atau hancur. Maka biasanya lebih baik hancur itu ego, dihancurin aja. Hancurin, rasain kamu kalau karena telah mengambil akunya menjadi akumu. Ego nggak berani menalkin dirinya kayak gitu. Apaan ini cuma ceramah doang. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi daripada berharap, apalagi sampai berhenti berharap, lebih baik ungkap kebenarannya gitu ya. Diungkap kebenaran. Kebenarannya adalah ada kesalahan terbesar di situ. Ya sudah selesai gitu. Jadi nggak usah berharap, tapi ungkap kebenarannya. Apa sih sebenarnya ini? Ya, toh? Itu yang kadang-kadang tuh kita tidak terbiasa, tidak lincah berpikir untuk mengungkap kebenaran itu. Jadi kita kembali diakui, diterima, dipahami ya. Nah, ini dipahami ini harus ada yang menjelaskan, lalu pada akhirnya dilampaui. Seperti itu. Oke lah, itu dulu ya, itu dulu. Nanti jangan lupa didengarin berhenti berharap ini, lalu untuk dipahami gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi. Sehingga kita bisa mengungkap kesalahan dan kebenaran. Oke, itu dulu. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima Tetap kasih. berprestasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih Ya, terima teman-teman. kasih semua. Jangan berhenti berharap. Maaf, nggak usah berharap ya. Terus berprestasi. Iya, jangan berhenti berharap by Sheila on Seven. Iya. Terima kasih. Kita berjumpa besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.